Gara-gara dia ingin membatalkan perdamaian, saya udah nggak mau sidang lagi sama kalian. Kita Ah, cabut laporannya. ah. Sehingga proses damai ini tidak pernah dibawa ke pengadilan di depan hakim, hanya depan mediator. Justru bagi saya bukan pembisik yang merusak Pak Presiden, justru pembusuk. Oh, antara pembisik dan pembusuk tuh sekarang kayaknya beda tipis. Ya, pembusuk itu adalah orang-orang dekatnya yang Hmm. membiarkan informasi yang harus dibisikkan benar, tiba-tiba berbeda atau tidak terdengar. Victor, kamu tenang aja, bis, gak usah kamu ngomong-ngomong lagi ya. Silakan terus menghina, dan kamu lagi dikejar, buktikan kalau Pak Paiman itu ijazah dan profesornya palsu. Kau buktikan. Pidana ini untuk pencemaran nama baik, yang singkat aja gitu. Kamu tidak bisa membuktikan, kalau tidak minta maaf, masuk. Meminta maaf, selesai. Hai hai, penonton Ruang Konsensus Anpeki Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali saya Budi Ma'ruf yang menemui Anda semua. Dan kali ini saya sudah berhadapan dengan narasumber saya lewat saluran Zoom. Karena narasumber saya Farhad Abbas, seorang praktisi hukum, sedang berada di Palu, Sulawesi Tengah Sulawesi ya? Tengah, Sulawesi Tengah, Mas Nah, Budi. benar, syukur saya benar ini Sulawesi Tengah. Apa kabar Bung Farhad? Kabar baik, Mas Budi. Wah, semakin rame nih. Iya, ini jauh sekali. Harusnya saya pikir tadi Mas Farhad ada di Jakarta. BKB Pokoknya setiap itu. saat aja kalau nggak ada narasumber, kan kita tetangga kan, dari Kemang Iya, ke Pasar Minggu dekat. benar-benar. Nah, Mas Farhad, itu saya kemarin itu mendengar dan menyaksikan ya seru sekali. Biasa di TV sebelah dan beberapa kali nama Mas Farhad disebut-sebut ya. Harusnya Farhad hadir di sini, harusnya Farhad hadir di sini kan gitu. Dalam kaitan begini, sebenarnya sih kasus yang semula kita juga terkaget-kaget ternyata antara Prof. Paiman dengan Betor itu sudah berdamai ya kan. Tiba-tiba yang meminta dan membujuk damai itu justru Pak Paimannya. Loh ini kok aneh. Terus kemudian yang menjadi juga menarik adalah Betor ya kembali berulah, dalam arti berulah itu dia sampai sekarang tetap meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi itu dicetak di Pasar Pramuka. Ya kan sesuatu yang berbeda dari pernyataan dia sebelumnya setelah berdamai dengan Pak Iman dan timnya Pak Mas Warhat. Nah, bisa mungkin apa penonton Ruang Konsensus diberikan informasi sebenarnya dalam kaitan kasus gugatan yang dilakukan oleh Prof. Paiman ke Betos sehingga berdamai itu seperti apa persisnya, Bung Farhat? Baik, Mas. Eh, saya akan jelaskan sebenarnya siapa Betor itu. Hmm. Ya, kenapa mereka minta damai? Ya, bukan saya minta damai, karena mereka menuduh bahwa Pak Profesor Paiman itu ijazahnya S1, S2, S3 profesornya palsu juga gitu. Ya. Mereka menuduh bahwa Pak Profesor Paiman adalah orang yang mencetak ijazah Pak Jokowi, Presiden RI ke-7 di Pasar Pramuka. Kemudian istrinya Bitor itu sudah stres menurut pengacaranya dan minta didamaikan. Kemudian mereka pergi ke Komisi Informasi Publik yang di mana mereka menanyakan ijazahnya Profesor Paiman. Hmm. Saya bilang, berisik banget, saya kirimlah itu ijazah aslinya. Kamu cek di Diknas, bukan di Di KIP ya Pak? Informasi Publik, KIP, Hmm. tapi di Dikti gitu. Hmm. Akhirnya Herman Kadir, wah ini aku nggak jadi katanya. Ya udah aku udah sarankan ke Bitor, Tor, masuk kamu nih, masuk kamu ini. Kalau begini caramu gitu. Hmm. Jadi bukan justru Pak Profesor Paiman tidak mau. Justru dia minta dicabut aja gugatan perdata, Hmm. biar fokuskan ke perda pidana. Karena terkesan kita nyari uang. Hmm. Paham nggak maksudnya? Kan Perdatanya apa Mas Farhat? Perdatanya apa? Pidananya apa waktu itu? kalau perkara perdatanya, ini kan Hmm. terkait awalnya laporannya Egy Sujana, pengaduannya ke Barreskrim yang di SP2HL dihentikan. Tapi Oke. mereka sudah tahu yang dilawannya adalah presiden yang punya hak imunitas, yang dijaga Hmm. sampai mati, kuburnya pun dijaga. Hmm. Tapi terus
minta ijazah asli, padahal mereka juga pembandingnya juga tidak jelas dari mana yang dia bandingkan dengan metode akademisi dan penelitian. Hmm. Padahal etika penelitian tidak seperti itu. Nah, saya udah tahu ijazah Pak Jokowi ini asli dan UGM menyatakan asli. Nah, kemudian berkembang menghina Profesor Paiman. Mhm. Nah, kemudian kita gugatlah termasuk Egy Sujana, orang-orang yang menghina semua. Ya kita minta termasuk turut tergugat itu Pak Jokowi dan Kapolri. Hmm. Hadir semua. Kita hanya minta majelis terkait dengan SP2HL tersebut tolong itu dinyatakan berkekuatan hukum. Hmm. Ketika hakim mengabulkan itu dan mereka dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan menghentikan semua kegiatan yang menghina Pak Jokowi maupun menghina Profesor Paiman. Karena kalau udah ada produk hukum yang menghentikan satu perkara mereka masih menghina, apalagi Hmm. kepastiannya hukum itu landasan kepastian hukum dan keadilan kita itu dapatnya di mana? Mhm. Itu dari perdatanya. Tapi secara pidana kita sudah melaporkan pencemaran nama baik, Oh, oke. termasuk ujaran kebencian, fitnah, nah, itu sudah masuk. Sebenarnya perdata itu nggak terlalu perlu. Kita maunya mau dipenjarain mereka ini Roy Suryo, Bitor gitu. Nah, tapi supaya fair, supaya bisa dibuka di pengadilan tuh mana kekurangan kelemahannya. Makanya kita masukkan juga pihak UGM. UGM datang, Hmm. Kapolri datang, Pak Jokowi memang nggak hadir. Tapi kan beliau kan hanya sebagai turut tergugat tidak wajib. Mhm. Nah, justru yang penakut ini yang kita anggap koboi cengeng, yaitu Roy Suryo, Resmond, dan Tifa nggak datang. Nggak mau terima alamat, nggak mau terima alamat. Roy Suryo, kau ingin berperang lawan kita secara hukum dan fakta, bener kau datang. Buktinya Bitor, alamatnya katanya gimana datang Bitor. Sampai pengacaranya Azam bilang alamatnya kok di gue ya. Kau kan mengaku sebagai tim pembela umat dan aktivis. Ah. Nah, buktinya ada gitu. Nah, kemudian dilobilah kita minta damai, damai hak katanya. Oh, jadi yang Di, minta damai itu dari mereka ya? iya dong. Loh, Masa kenapa kita kemarin gugat kita mereka minta mengatakan damai? yang justru meminta damai dari timnya Pak Farhad? Ini aneh juga nih Nggak membola-balik mungkin. cerita. Nggak, nah, lihat yang rekaman saya kirim itu, Pak Oh, Paiman nggak oke. mau kan? Heeh. Kalau proses mediasi itu tidak bisa kita suruh mediasi, itu memang aturan acaranya. Mm-mm. Ya dengan kita ketemu di situ ya, berarti kan ditanya mau damai nggak? Mm-mm. Nah, kemudian Bitor, ya saya sudah minta maaf, mau dia kayak apa lagi katanya gitu kan? Ya udah, kamu kalau minta maaf ya udah, kata Herman bilang kita hentikan, sudah tamat masalah pasar pramuka. Mereka Mm. mengakui bahwa ijazah Profesor Paiman itu asli Mm-mm. dan bukan Pak Paiman yang mencetak ijazah. Mm. Ya, masalah urusan dengan Pak Jokowi memang tidak kapasitas mereka berbicara di situ, tapi dengan tidak dicetak aslinya di pasar pramuka ijazah itu, dan UGM sudah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, sebenarnya apalagi persoalan tidak ada. Mhm. Jadi proses perdamaian Mm-mm. itu mengikuti hukum acara yang namanya mediasi. Tidak bisa satu pihak minta damai, kemudian dia mengatakan saya tidak mau damai, tapi diminta damai, tapi tergantung hasil akhir. Mm-mm. Kenapa Bitor mau damai? Karena istrinya udah stres, nggak bisa tidur. Dan itu ada rekamannya. Istrinya dan anaknya bersyukur karena Pak Paiman mau membuka pintu maaf. Ya. Nah, jadi habis damai minta makan. Nah, minta Oh. makan inilah yang rombongan yang bayarnya hampir 8 juta, 7 juta lebih. Yang sampai bungkus kepala ikan yang 250.000, 12. Untuk apa itu? Ya, rokok sampai 50 bungkus. Masya Allah. Itu kan Pesta. merampok. Ini sebenarnya damai apa pesta itu, Bung Ya Farhad? itulah makanya saya heran. Hei Victor, kau kalau udah bawa geng kau minta makan situ nggak usah kau ngaku-ngaku kita minta damai, nggak ada gunanya. Akhirnya Mas nih, Ah. gara-gara dia ingin membatalkan perdamaian, saya udah nggak mau sidang lagi sama kalian. Kita Ah. cabut laporannya. Ah. Sehingga proses damai ini tidak pernah dibawa ke pengadilan di depan hakim, hanya depan mediator. Jadi Oh. dengan kata lain, tidak ada perdamaian yang terjadi. Hmm. Yang terjadi adalah Bitor minta maaf dan Hmm. mengakui ijazahnya Pak Paiman itu asli dan bukan yang mencetak ijazahnya Pak Jokowi.
Mm-mm. Kalaupun saat ini Bitor marah, itu adalah karena saya tidak ketemu-ketemu dia lagi, udah cabut. Jadi dia Mm. ini sekarang lagi pusing menghadapi perkara dia di kepolisian. Nanti kalau dia Mm. dipanggil polisi, dia ngaku udah damai, dia bilang udah nggak damai. Jadi lanjut proses pidana. Mm. Oh, Bilang orang bodoh pidananya aja jalan ya? bisa. Hah? Pidananya Betor ini tetap jalan. Jalan, belum ada Oh. pencabutan. Mhm. Jadi ini bukan perkara atau damai yang kabul, tapi kibul. Mereka yang merasa kibul. Mereka, kalau kita sih menganggap perdamaian tidak ada, tapi mereka mengatakan membatalkan perdamaian. Kalau Iya. perdamaian ada di muka hakim, sudah ada akta pendading, kemudian dibatalkan, itu benar. Ini belum Ah. ada, dadingnya belum Ah. ada. Disinilah saya melihat orang jahat yang sejahat-jahatnya. Hmm. Jadi perkara yang saya cabut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu bukan menyelesaikan, bukan menghentikan semua proses Bitor Suryo, Hmm. tapi adalah penegasan dan penjelasan dan kejelasan Hmm. bahwa mereka itu layak dipidana melanggar Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan melanggar ketertiban umum. Wow, berlapis-lapis ini Bung Farad Ih, pasalnya. jahat. Mana ada di dunia ini orang mempersoalkan ijazah orang, nyangkut-nyangkut ijazah-ijazahnya ini. Bagaimana kalau kalian datang ke kawinan, tiba-tiba ketemu saya nanya, mana ijazahnya asli, palsu? Kan tersinggung orang digituin. Mhm. Kayak nggak punya etis, kayak nggak Indonesia banget gitu. Mhm. Saya berani taruhan bikin aja survei, apakah banyak yang mendukung mereka atau tidak. Paling yang mendukung mereka kan hanya terkait dengan perang pasca presiden kemarin. Ya kan? Mereka ada yang masih yang grup yang nggak bisa move on, yang nggak bisa menerima kemenangan presiden saat ini gitu. Ya. Sehingga mereka berkelompok. Nah, oleh karena itu, Mas, saya ingatkan kepada Bitor, Bitor, kamu itu udah nggak ada yang percaya lagi di Indonesia. Udah jelas-jelas kamu minta maaf, katanya Farhad yang membujuk minta maaf. Loh, Iya, itu yang terjadi. sekarang sudah terjadi damai nggak di antara kamu dengan Profesor Paiman? Tidak jadi. Kamu kan marah, gara-gara sebelum damai saya cabut perdatanya, dan saya tidak cabut pidananya. Dia nggak bisa lagi ngomong, Hmm. minta maaf, karena kita tahu karakter dan perilaku yang buruk itu. Jadi memang terkesan dia nggak jadi damai. Tapi sebenarnya yang diuntungkan kalau nggak jadi damainya Profesor Paiman, karena dia bisa Hmm. melihat Bitor di penjara. Iya, 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 iya. Kayaknya Betul yang nggak? yang yang menunggu Betor di penjara itu kayaknya banyak sekali, Bung Banyak. Farad. Makanya kita minta ke Kapolda Metro Jaya, Baris Krim, tolong ditangkap semua orang yang menghina Pak Jokowi dan Profesor Paiman. Hmm. Jangan Bapak Presiden Prabowo mengulangi pemberian amnesti kepada Gus Nur. Hmm. Pemberian amnesti terhadap orang yang menghina Pak Jokowi itu adalah suatu kesalahan yang sifatnya dadakan, emosional, dan sensasional saja, tanpa melalui proses yang diatur oleh undang-undang, Mhm. tanpa melalui proses validasi, investigasi, fit maupun proper test, Hmm. yang dimana hanya untuk popularitas Pak Prabowo seolah-olah untuk demi persatuan. Karena dampak daripada amnesti yang diberikan kepada Gus Nur maupun misalnya Diktor Bambang Tri ya kalau dia Bambang Tri dapat, ya, Bambang Tri. itu tidak membuat mereka orang yang berhasil dibina, Di tapi lapas orang ya. yang gagal. Harusnya ketika Bambang Tri itu mendapatkan amnesti karena dia hampir 2 tahun atau 3 tahun lebih di penjara, artinya bekas-bekas dia sudah dibina di lapas, perilakunya Ya, berubah, karakternya berubah, dia berubah menjadi lebih baik. Ternyata ketika Bambang Tri enggak. keluar dari penjara nggak berubah, malah tetap pada pendiriannya bahwa Pak Ya, Jokowi ijazahnya palsu. dia 6 tahun itu masih kurang 6 tahun. Harusnya seumur hidup. Hmm. Karena orang-orang ini sudah permanen jahat dan kebenciannya kepada Pak Jokowi. Nah, termasuk Gus Nur. Jadi kalau saya presiden, saya batalkan amnesti tersebut. Karena harusnya mereka nggak diberi amnesti, tapi diberi remisi boleh. Nah, Pengurangan tapi bisa hukuman ya. dibatalkan, ditinjau kembali. Karena orang kalau diberi amnesti atau remisi adalah orang-orang yang udah bangunlah badannya, bangunlah jiwanya.
bukan siap perang melawan kebohongan atau melawan fitnah, tetap memfitnah orang, nggak seperti itu. Itu yang terjadi pada Gus Nur itu. Mhm. Nah, itulah yang menurut saya memecah belah, sehingga orang berpikir kalau kita menghina akan dimaafkan sama Pak Prabowo. Nah, di situ saya lihat wajar kalau Pak Jokowi misalnya merasa tidak nyaman, karena dampaknya harusnya orang yang menghina Pak Jokowi diberi amnesti. Setelah itu dia baik dan minta maaf kepada Pak Jokowi, kan harusnya begitu. Betul. Ini dia dilepaskan, dikeluarkan untuk menghina Pak Jokowi berulang-ulang kali dan menghina kembali Pak Jokowi dan keluarganya. Bahkan Coba, ada, kalau saya jadi presiden, saya Mhm. tangkap lagi. Proses hukum cepat, kalau perlu seminggu. Hukum berkali lipat. Bahkan ada yang menilainya begini, Bung Farhat. Jadi seolah-olah dengan pemberian amnesti kepada narapidana yang berkasus karena penghinaan dan pencemaran nama baik Pak Jokowi, ditafsirkan oleh para Jokowi lovers bahwa Pak Prabowo itu ya menambah banyak orang-orang yang menghina Pak Jokowi, seakan-akan begitu yang dilakukan. Walaupun di sisi yang lain, ya kan, dibangun sebuah isu juga, sebuah propaganda yang positif bahwa hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu baik-baik saja. Bagaimana Bung Farhat melihat apa pola-pola komunikasi yang seolah-olah ini siapa siapa yang bohong, siapa yang nggak bohong sebenarnya dalam kasus ini, Bung Farhat? Sorry, tadi agak terputus. Ya. Tapi memang, seperti saya katakan awal, Bapak Presiden Prabowo tidak selektif dalam memberi amnesti kepada orang gitu. Hmm. Terlalu cepat. Kalau hanya dengan tema persatuan Indonesia, itu justru tebang pilih namanya gitu. Harusnya amnesti diberikan karena orang itu pertimbangannya, tapi ini seolah-olah diberi amnesti seolah-olah orang tidak bersalah. Hmm. Sehingga tetap membuat pendiriannya, bahkan membuat satu kesalahan menjadi satu yang permanen yang merasa kebal hukum. Ya. Jadi ibaratnya nih, kalau ada anjing liar yang dikandangin, tiba-tiba di luar anjingnya baik-baik di dalam, kemudian kita keluarin, sebelum anjing itu benar-benar bertobat, tidak ada perjanjian kontrak, tidak ada permohonan, mungkin saja abolisi amnesti itu tidak diminta oleh mereka, orang-orang Hmm. ini, tapi diberikan. Hmm. Nah, saya tahu mungkin jangkauan ataupun bisik-bisik Pak Prabowo ini kurang peka terhadap rumah itu. Bisa juga ada yang dimaterikan, sehingga Pak Prabowo untuk mengurangi ini kita caranya begini-begini gitu. Akhirnya Pak Prabowo main tanda tangan saja kan. Kemudian DPR mensetujui saja, ya kan? Hmm. Nah, tidak ada lembaga independen atau pengawasan yang diberi. Padahal selama ini tanpa melalui DPR maupun presiden pun, yang namanya imigrasi maupun lapas itu mereka sangat selektif karena bisa menahan orang di situ, Hmm. menyangkut kewarganegaraan luar negeri maupun para tahanan-tahanan napi. Makanya setiap Agustus mereka mendapat remisi, yaitu kerja daripada orang napi. Oh ini boleh, ini memenuhi syarat. Oh ini sudah sampai sekian hari sekian gitu. Baik. Kalau ini saya aneh. Kayak Tom Lembong dikasih abolisi, langsung menggugat hakim. Hmm. Nah, kemudian kalau Hasto masih diam-diam, dia bersyukur. Nah, kalau siapa Gus Nur tidak, malah mau bersumpah lagi gitu. Gus Nur, Nah, Bambang Tri, ya Bang sama. Menteri ya, kita Ah. minta Pak Prabowo tangkap lagi Pak, bisa dianulir lagi tuh itu kan hanya keputusan sifatnya seperti SK dapat ditinjau kembali. Oh, jadi Biar kapok. amnesti itu bisa ditinjau ulang atau ditarik kembali ya, Bung Fahd, secara Ya kan keluarnya bentuknya hukumnya? keputusan presiden. Hmm. Bahkan saya mau gugat lagi itu. Mm-mm. Saya akan gugat kembali Pak Lembong punya gerasi Hmm. apa amnesti Abolisi, abolisi. abolisi. Ya, dengan Gus Dur kami mau ambil datanya, kami akan minta dibatalkan melalui pengadilan TUN ataupun ke Mahkamah Konstitusi gitu. Tidak boleh. Memang kewenangan dari presiden, tapi kan harus melalui aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, kira-kira gitu. Jadi walaupun itu hak prerogatif ya seperti pemberian amnesti, abolisi, grasi dan remisi itu tetap bisa ditinjau ulang manakala dan di dalam SK pemberian hak prerogatif itu ya ada hal-hal yang tidak diindahkan oleh
presiden misalnya, Bung Farhat. Iya betul. Setidaknya walaupun ditolak nanti bahwa ini memang hak prerogatif dari presiden, Hmm. tapi presiden tahu batasan-batasannya dan menyadari apa risiko dan akibatnya apabila seperti ini gitu. Ini Mm-mm. kan untuk perbaikan pemberian abolisi amnesti ke depan. Mm-mm. Sehingga kenapa orang itu dihukum? Agar ada rasa keadilan dan kepastian terhadap korban-korban yang disakiti dan tersakiti. Mm. Tapi jangan tiba-tiba datang Pak Prabowo yang dipilih oleh rakyat kemudian menghapuskan rasa bersalah orang itu dengan menjalani hukuman penjara sekian tahun. Dia seenak saja menghapuskan tanpa memperhatikan keadilan kepastian hukum keluarga korban yang dirugikan oleh orang yang diberi amnesti maupun abolisi. Apalagi kasus-kasus korupsi. Ya, kalau Nah, untuk kasus Sugi Nur dan Bambang Tri memang eh, kita pun rasanya menilai kurang ada kajian yang mendalam dari presiden, ya kan? Apakah misalnya dua orang ini, ya kan? Dia kan masuk penjara kan kasusnya pencemaran nama baik Presiden Jokowi. Nah, harusnya ada kajian terlebih dahulu. Hasil kajian itu misalnya laporan-laporan dari Kalapas, apakah orang ini sudah bersikap baik, apakah dia sudah merubah sikapnya, kemudian terhadap kasusnya, apakah dia berjanji kalau dia keluar dia tidak akan lagi melanjutkan tuduhan dan hinaan dia kepada Pak Jokowi. Harusnya kan ada catatan-catatan seperti itu dulu ya kan. Baru kemudian presiden berdasarkan laporan-laporan itu membuat keputusan, oke, dia layak diberikan amnesti misalnya. Nah, ini sepertinya terjadi karena para pembisik di sekitar Presiden Prabowo barangkali yang memberikan apa informasi-informasi yang tidak tepat. Gimana Bung Farhat? Untuk kedepannya ini ya. kalau pemberian gerasi itu, presiden tidak seenak yang oke saya beri gerasi atau remisi. Melalui satu proses dari lapas ke Kanwil, Kanwil ke Dirjen, Dirjen ke Menteri, Menteri ke Mahkamah Agung kembali lagi ke Menteri, Menteri ke Presiden. Panjang sekali sebenarnya ya. Iya, sehingga Presiden ketika dikabulkan turun remisi 5 bulan, 6 bulan itu sudah ada yang parah, udah banyak gitu. Hmm. Nah, Kalau tapi amnesti kalau seperti kalau amnesti dan misalnya abolisi Presiden seperti misalnya itu juga. kalau Presiden menggunakan kewenangannya membantu keluarganya, membantu saudaranya, buat apa ada hukum? Hmm. Bahkan Presiden bisa di-impeachment kalau tidak menggunakan kekuasaan itu sebagaimana mestinya. Nah, Wah. sedangkan khusus abolisi maupun amnesti, yaitu ada peran DPR juga. Kalau Presiden dan DPR juga tidak bisa atau bekerja sama kemudian juga tidak bisa mengawal konstitusi dan tidak bisa menegakkan keadilan dan kebenaran, bisa saja ya wajar aja kalau rakyat menuntut untuk pergantian atau reshuffle kabinet maupun pergantian presiden ataupun pembubaran DPR. Hmm. Ya, kalau DPR kerjanya hanya pergi mengabulkan 1.500 amnesti, kerjanya itu ngapain? Mhm. Nggak usah ada DPR, suruh aja presiden sendiri yang bekerja. Kan seperti itu sebenarnya rakyat mau dari Kemenko, kok nggak sadar-sadar juga disentil ke situ gitu. Hmm. Harusnya presiden menyentil, oh ya, dampaknya setelah saya memberi amnesti kepada Gus Nuril, Gus Nuril sekarang berubah. Awalnya istri jadi 4, sekarang jadi 1. Awalnya nggak bawel, sekarang jadi pendiam. Harusnya begitu kan, contoh. Iya. Tapi terbalik. Ini tambah garang, tambah berani, tambah menjelekkan orang, tambah menjijikan orang gitu. Terus apa manfaat buat presiden dengan prerogatifnya itu diberikan kepada orang? Apa manfaatnya? Siapa yang diuntungkan di sini? Apakah Pak Presiden mengerti, sadar dengan hal itu gitu? Nah, kita anggaplah presiden tidak salah, tapi jangan membuat kesalahan lagi ke depan. Mhm. Nah, presiden harus kalau untuk gerasi itu masih Hakim Agung yang memberi saran. Ini saya masih ragu nih kalau anggota DPR ataupun tingkat dirjen. Nanti alasan subjektifnya aja. Bisa jadi arenanya ada transaksional di situ. Sayangnya Terlalu mungkin. gampang, terlalu mudah. Buat apa hakim dibayar mahal untuk mencari gaji yang tinggi? Tiba-tiba di ujungnya nanti untuk pelepasan yang hukuman 10, 5 tahun, 6 tahun dihapuskan. Mhm. Berarti kita ini sama dengan membuang garam di lautan. Mhm, mhm.
Nggak apa-apa, hakimnya kita gaji rendah, hukum aja berat-berat, nanti presiden yang sidang terus ulangi lagi. Kan harusnya begitu kan? Atau kita berhentikan aja seluruh hakim di Indonesia, silakan aja presiden pakai kepala daerah itu, kepala desa yang menjadi hakim sendiri. Sedang hemat. Atau ujungnya nanti tetap aja kekuasaan tangan presiden. Apa yang disampaikan oleh menterinya atau oleh orang-orangnya langsung dikabulkan semua Pak Presiden. Ini contoh besar loh, masalah gerasi penghinaan Pak Jokowi dan korupsi Hasto dan Tom Lembong itu bukan perkara besar. Orang yang belum diputus pengadilan diberi amnesti. Apa kelebihan dari Tom Lembong gitu? Apa? Apakah dia ahli nuklir? Apakah dia ahli ekonomi? Yang ada Tom Lembong itu adalah lawan politik. Lawan politik Pak Prabowo, Pak Jokowi. Sekarang apakah akan menjamin dia akan baik sama Pak Jokowi? Atau hanya sama Pak Prabowo? Atau hanya mau baik sama Pak Prabowo tapi nggak mau baik sama Mas Gibran, Wakil Presiden? Ya kacau. Heboh dunia ini, heboh negara ini hanya gara-gara seperti itu. Kalau alasan presiden kan untuk persatuan, Pak Farhad. Dalam rangka kita supaya jangan bertengkar terus, ya udah, ya kan? Habis ini kita bersatu. Nah, maksud saya mungkin begini, harusnya video-video penghinaan yang kemudian dilakukan kembali oleh Bambang Tri, pencemaran nama baik kembali dilakukan oleh Bambang Tri, dilakukan juga oleh Sugi Nur ini, diperlihatkan kepada Presiden. Pak Presiden, ini orang yang Anda sudah berikan amnesti atas hukumannya mencemarkan nama baik, ternyata dia setelah dia keluar karena mendapat amnesti, lebih gahar dan lebih ganas. Apa sikap presiden? Kan mestinya begitu. Atau jangan-jangan pembisik menyampaikan hal yang berbeda ke Pak Presiden gitu loh. Ini kan bahaya, Bung Farhad. Kalau saran saya justru butuh presiden itu butuh banyak pembisik. Yang di Justru justru bagi saya bukan pembisik yang merusak Pak Presiden, justru pembusuk. antara pembisik dan pembusuk tuh sekarang kayaknya beda tipis. Ya, pembusuk itu adalah orang-orang dekatnya Hmm, yang membiarkan informasi yang harus dibisikkan benar tiba-tiba berbeda atau tidak terdengar. Nah, itu Atau pembisik itu kita kasih namanya sebagai pembusuk, bukan lagi pembisik. pembusuk ya, Banyak betul. banyak pembusuk di sekitar presiden yang memberikan informasi yang keliru. Iya, Hmm, barang bagus dibusukin jadi busuk. betul, Barang busuk nggak disampaikan nggak akan sembuh-sembuh, tetap busuk. Karena itu hasilnya. Dan betul. saya minta Pak Presiden jangan terlalu hanya mendengar informasi. Kalau perlu Pak Presiden nonton media sosial, menggunakan segala macam seperti beliau dulu belum jadi presiden. Hmm, hmm, hmm. Kalau sekarang Pak Presiden udah jarang di media sosial, ya kan? Karena presiden itu sayang banget. Kalau saya jadi presiden, saya betul-betul menggunakan, mengembangkan. Kalau perlu saya berkantor di Mahkamah Agung, mana cepat, yang mana yang ada masalah. Berkantor di kepolisian, lihat Pak Presiden, ayo Pak, Bapak lihat tuh lapas-lapas di mana, lihat kondisinya langsung gitu. Sayang Bapak jadi presiden, Bapak nggak lihat itu kondisi penjara kayak gimana. Hmm. Kapan cerita-cerita tentang Umar bin Khattab yang menyamar menjadi orang miskin? Kenapa Bapak tidak lakukan lagi Pak? Gitu. Ini Bapak malah Pak Jokowi yang menghinanya Bapak keluarkan, gitu kan? Dan Bapak biarkan, harusnya tangkap segera itu Roy Suryo, tangkap itu Bitor, tangkap semua. Terus kalau mereka nggak ditangkap, dibiarin aja begitu. Kalau perlu TV-TV yang sengaja mengadu domba menjelaskan ini hanya jadi panjang besar itu juga diproses. Kalau Mas kan lebih fair gini, oh begini-begini. Kalau mereka kan tidak, yang dihadirkan juga. Saya kemarin sebenarnya diundang di Aiman, tapi saya lihat ada Rasman. Saya keberatan. Apa kapasitas Rasman membela Pak Jokowi? Hmm. Dia punya kami Jokowi, ya itu kan baru. Hmm. Bagi saya Rasman itu adalah mantan pengacara. Jadi saya nggak setuju gitu bahwa Pak Jokowi harus dibela orang-orang yang bersih dan benar tidak terkait. Bagaimana dia lagi dalam keadaan terdakwa membela Pak Jokowi? Itu merugikan Pak Jokowi gitu. Nah, Hmm. karena nggak ada yang mau mengalah, semua ingin membela Pak Jokowi, akhirnya saya mengalah. Ya udah silakan. Akhirnya saya lihat seperti itu. Tidak substansi pembelaan terhadap Pak Jokowi. Padahal simpel banget, mereka terpancing. Roy Suryo itu adalah proselnya udah dengan hukum, nggak usah diladenin lagi. Dia ngomong teriak-teriak kayak orang kesurupan si Bito Rismond nantang Pak Kapolri, nantang ini ngapain gitu. Tapi nggak apa-apa. Dengan mereka kasar sama polisi dan polisi lebih bijaksana, Hmm. bahwa di negara kita ini bukan negara seram.
Polisi adalah polisi yang taat dan patuh asas hukum. Polisi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mensupremasikan hukum di atas segalanya. Itu adalah terjadi di negeri ini. Dan justru negeri ini terdapat orang-orang yang stres. Orang-orang yang mungkin punya agenda politik sehingga membusukkan keluarga Pak Jokowi gitu. Karena mereka takut bahwa Pak Jokowi itu bukan gara-gara dia berkuasa dan selamanya berkuasa, tapi sangat banyak rakyat yang mencintai dan merasakan manfaat Pak Jokowi menjadi presiden selama 10 tahun. Nah, dan Pak Jokowi dan putranya juga berhasil membantu Pak Prabowo menjadi presiden, sehingga yang masih mencintai Pak Jokowi memilih putranya menjadi wakil presiden, sehingga berdampak Pak Prabowo menjadi presiden. Menghadapi dua lawan yang sangat berat, Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo. Itu kan hebat. Seorang mantan presiden tanpa partai, tapi berkoalisi bukan dengan partai, tapi berkoalisi dengan rakyat. Nah, makanya saya yakin Pak Prabowo tidak usah cari orang-orang yang hebat selain siapa aja. Cukup dia minta jadi penasihat utamanya itu Pak Jokowi. Otomatis semua orang dekat yang pernah dibantu atau membantu Pak Jokowi akan membantu Pak Prabowo. Tidak akan menghina atau mempermalukan Pak Prabowo. Tidak akan merongrong atau mempermalukan. Seperti yang terjadi saat ini. Ada yang membackup Roy Suryo di belakang-belakang itu. Ada orangnya. Tapi nggak akan ada yang mau mengaku. Gitu. Nah, tapi kalau Pak Presiden Prabowo menjadikan Pak Jokowi sebagai mentornya, sebagai suhunya, saya yakin Pak Prabowo ini seperti ada pepatah Cina, ular naga itu harus patuh dan tunduk sama ular setempat. Artinya dia harus hormat sama pendahulunya. Dia harus hormat sama seniornya. Sehingga kalau dia tidur, ada yang jagain. Tapi nggak digerogotin. Susah tidurnya kalau digerogotin, diuntilin, dicubit-cubit gitu kan. Nah, inilah sumbangsi pemikiran saya untuk sementara buat Pak Prabowo. Sebelum saya jadi menteri atau jadi angkat penasihat Pak Prabowo, wes gaya ya. Ya kan? Nah, Bukan berarti mengecilkan Pak Prabowo, tapi Pak Prabowo membesarkan mantan presiden Pak Prabowo makin besar. Semenjak beliau kalah jadi presiden dan masuk di kabinet, saat itulah saya melihat begitu hebat Pak Prabowo membesarkan dia hingga dia menjadi besar seperti sekarang. Jadi Pak Prabowo ini besar karena membesarkan Pak Jokowi. Ingat Pak, itu ilmu rumusan Bapak itu yang saya tiru sekarang Pak. Makanya saya hormat sama Pak Prabowo. Jangan berubah Pak ya. Walaupun orang ingin mengecilkan Pak Jokowi, jangan Pak. Bapak jangan kecilkan Pak Jokowi dan keluarganya. Saya khawatir nanti Bapak jadi makin kecil Pak. Siapa yang mengecilkan orang, rumusnya itu akan jadi kecil Pak. jadi saran Mas Farhad, angkat secara official Pak Jokowi saat ini sebagai penasihat utama presiden gitu. Harus. Nggak usah lagi yang lain-lain. Itu orang hebat. Otomatis dengan dia menghormati dan membesarkan Pak Jokowi, dia akan tenang gitu. Semua akan ikut. Karena apa? Pak Jokowi orangnya nggak zalim. Pak Jokowi orangnya nggak maling, nggak korupsi, nggak KKN. Dan anak buahnya yang korupsi KKN, dilibas, ditangkap semua. Nggak ada yang bisa nyebut nama dia. Nggak ada bukti kok. Baik aliran dana maupun komunikasi, orangnya gitu-gitu aja. Saya adalah pembela terdepan Pak Jokowi. Nggak ada juga kita dapat uang besar membantu atau ada agenda gini. Bicaranya seadanya juga. Lebih banyak kita berpikir bagaimana membela Bapak yang baik ini. Nggak diarahkan, mengalir. Makanya tadi malam Pak Paiman telepon. Mereka kecewa saya nggak hadir tadi malam. Gitu. Saya nggak mau ada Rasman di situ. Bagi saya Rasman adalah mantan pengacara. Dan harus selektif. TV-TV nggak boleh ngundang sembarang orang untuk membela kepentingan Pak Jokowi. Saya bilang sama Aiman, Man, kau pilih dia atau saya? Kalau dia ya silakan dia, saya nggak mau. Ya, tapi mungkin mereka ingin yang heboh yang merugikan Pak Jokowi, itu yang terjadi, Mas. Iya. Itu. Agenda settingnya udah kebaca sih kalau TV sebelah itu gitu loh. Iya, disuruh berantem orang lain yang nggak nyambung, Iya. yang tidak punya story gitu kan. Dan banyak Jokowi lover juga sudah bisa menilai TV sebelah itu memang agendanya untuk
semakin terpojok dan terpuruk nama Pak Jokowi dalam acara itu, mereka semakin puas. Rasa-rasanya sih seperti itu gitu. Nah, dalam konteks ini, Bung Farhat, ini kan juga orang bertanya-tanya sampai sekarang. Melihat acara kemarin ya, sebenarnya kan isu tentang ijazah Pak Jokowi dan kasus yang sedang terkatung-katung di Polda Metro Jaya ini, ya kan sempat terlupakan karena ada aksi demo yang ditunggangi oleh aksi anarkis. Ya kan sempat terlupakan gitu. Nah, melihat acara kemarin yang begitu agresifnya Roy Suryo, Rismon, ya kan, dan begitu barbarnya bahkan menyebut nama mantan Kapolri Tito Karnavian, menyebut juga waktu itu di reskrimnya Polda Metro Jaya Irjen Krisnamurti sebagai orang yang tanda kutip gugat saya tantang. Wah, itu luar biasa. Nah, artinya begini, apa ya menyebabkan Polda Metro Jaya sampai saat ini nggak juga membuat semacam ketetapan siapa sih tersangkanya menuju P21 sampai kemudian masalah ini sampai ke pengadilan. Problemnya di mana, Bung Farhad? Ya, ini kan karena menyangkut kewibawaan lembaga hukum kita saat ini nggak tegas gitu. Saya menganggap apa ya, masih orang harusnya hukum kepada siapa saja, jangankan kepada presiden, kepada rakyat kecil pun harus tegas gitu. Kalau misalnya orang mantan presiden dan ayahnya wakil presiden aja dihina, dibiarin kayak begitu, lambat, gimana rakyat biasa gitu. Hmm. Gampang kok untuk menyadari ini kan mereka ini modal nekat gitu. Hanya nunggu waktu untuk ditahan, takut ditahan hadap. Mereka ingin membuat satu giring opini seolah-olah mereka dikriminalisasi. Padahal justru mereka mau mengkriminalisasi orang gitu. Ini jahat mereka. Kalau pengacara berbicara lurus mungkin karena pengacara dibayar honorarium, undang-undang sih. Tapi kalau macam dia praktisi akademisi udah ngotot banget, udah mau masuk penjara masih ngomong begitu, berarti banyak yang bayar. Gitu. Oh. Ya kan, udah faktornya ekonomi. Mhm. Orang yang nggak sadar-sadar itu selalu, misalnya, kamu jangan ke laut nanti kena badai ya, karena mau makan. Ya memang Mhm. seperti itu, jangan tinggal di laut. Karena mereka karena ekonominya di situ. Nah kalau mereka ini, kenapa kau begini terus? Kenapa hidupmu ke sana terus? Kamu nggak takut? Istrimu nggak ngajarin, anakmu nggak negur kamu gitu. Biasa kan kalau bapaknya ini anaknya negur, Pak, jangan Pak masuk penjara Pak. Hmm. Terus dapat apa dia kalau nyerang-nyerang Pak Jokowi? Dapat apa? Nggak ada gitu. Nah, oleh karena itu saya minta supaya Bapak Kapolri, Bapak Kapolda cepat aja, penyidiknya cepat gitu. Soalnya kalau ini semua pada bohong kan bisa buat laporan palsu gitu. Sekarang Egy Sujana itu jelas-jelas dia membuat laporan pengaduan, dia mempersoalkan ijazah, datang Rasman yang tidak mendapat surat kuasa, ngomong mengaku membela, tiba-tiba nggak begitu. Jadi mereka ini adalah menurut saya orang-orang yang mencari penghasilan kehidupan dengan motivasi ekonomi dengan cara-cara seperti itu gitu. Makanya mudah-mudahan contoh kayak Bitor yang jelas-jelas menghina, jelas-jelas minta maaf dan harus dimaafkan di muka hakim ini belum. Dan dia sekarang mengingkari dan ngapain saya maksa dia untuk minta maaf? Kalau saya pengacara, dengan selesainya perkara ini kan saya udah selesai dong. Mhm. Kalau pengacara itu kan tampil dia sampai akhir. Apa? Diuntungkan apa saya kalau mau damai dengan dia? Nggak ada. Saya itu untung kalau Bitor masuk penjara, Bitor KO bayar. Itu baru untung saya gitu. Betul nggak? Iya, iya, iya. Ngapain gitu. Oleh karena itu, Victor, kamu tenang aja, nggak usah kamu ngomong-ngomong lagi ya. Silakan terus menghina, dan kamu lagi dikejar, buktikan kalau Pak Paiman itu ijazah dan profesornya palsu. Kau buktikan. Kalau kau bisa membuktikan, Pak Paiman masuk penjara. Tapi kalau tidak kau fitnah, kamu yang masuk penjara. Simpel kok itu. Hmm. Dan Maksud istrimu udah mengucapkan terima kasih, udah menangis terharu dan mengucapkan syukur bahwa Farhad Abbas mendamaikan. Tiba-tiba kau bantah, ya, tiba-tiba kau bantah. Ini udah kayak main-main. Dan saya ingatkan teman-teman pengacara yang mendampingi Bitor, udahlah, banyak kerjaan lain, ayo kita gabung, kita cari kerjaan yang bagus. Yang kursus ini kita kayak melanggar sumpah gitu, memaksakan. Kamu sadar, Pak Paiman sudah punya ijazah asli, asli semua, udah lihat, udah ngecek, terus masih nuduh dia punya palsu, kan itu nggak benar. Harusnya gini, Bitor, kalau kamu misalnya bisa terbukti bahwa Pak Paiman punya ijazah palsu, kita dapat uang pengganti dari negara 1 miliar buat saya ya.
Hmm. Tapi kalau misalnya ternyata ijazah Pak Firman asli, kau yang ganti kita 1 miliar ya, mau nggak Victor gitu? Jadi jangan memperbudak, memperalat pengacara yang udah nggak dibayar, kemudian kerjanya menangani perkara-perkara yang tidak ada dasarnya seperti ini, sayang gitu. Kalau hanya ingin masuk TV melawan para tabas, itu mereka mas kalau kita ke sana ke pengadilan teriak-teriakin saya, katanya saya membela orang salah, saya Hmm. dibayar gitu. Jadi kenapa saya cabut perdata? Saya malas ketemu dia. Harusnya perdata itu kita nikmati, tapi ini nggak gaya aktivis dan pendemonya itu tujuannya mempermalukan orang. Jadi aku nggak enak sama hakim, kok ada aparat, kok ribut. Padahal siapapun pengacara yang selama kasusnya ini pasti ribut. Di luar dia ribut, di laut dia ribut, di udara dia ribut, di dalam tanah pun ribut ini orang kan kira-kira seperti itu. Nah, saya berdoa buat Pak Jokowi, tenang, sabar Pak. Farhad Abbas terus membela dan saya yakin untuk sekarang ini yang paling berpikiran jernih dan membuat mereka itu takut menghadapi saya itu ya mereka. Mereka nggak akan bisa menghadapi karena lidah mereka kalau udah ketemu saya mas nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau bicara secara akademis sih sudah ngerti kan fungsi peran dari presiden, kenapa presiden dijaga kuburnya sampai mati apa. Nah gitu mas. Termasuk Roy Suryo dan Rismond. Termasuk Roy Suryo dan Rismond. Roy Susman itu udah nekat, udah nekat. Nggak sadar-sadar dulu menghina Pak Jokowi, masuk penjara udah nggak nekat, tidak ada apanya, tidak ada rasa bertobatnya, nggak ada. Mhm. Nah, jadi menurut saya kalau orang udah begini, ya mudah-mudahan nanti dia akan ada alasan apa? Alasan alasan apa? Nggak ada rasa tobatnya, jadi dia akan jadi residivis dan akan ditambah sepertiga. Kita main dihukum aja gitu. Kita lihat Nah, aja. Mas Farhad tadi belum jawab apa kira-kira kendala sehingga PMJ ini tidak tidak juga menetapkan P21 atau penetapan tersangka sehingga kemudian bisa sampai ke jaksa, jaksa menyusun dakwaan untuk ke pengadilan. Padahal kan bukti-bukti sudah sangat cukup. Kalau saya lihat belum aja, hanya lebih memperkuat aja. Karena itu kan sudah tingkat penyidikan, Hmm. sudah ada tersangka, sudah dipanggil tersangka kan. Kalau saya lihat polisi hanya ingin melengkapi bukti, kemudian nanti tiba-tiba udah P21 tiba-tiba di sidang gitu. Hmm. Jadi mungkin nggak bisa jadi polisi takut ditahan nanti dipikir kriminal kan karena Hmm. kasus politis. Biar aja hakim menghukum. Seperti dulu Ahok kan nggak ditahan Hmm. awalnya akhirnya hakim yang nahan gitu kan. Nanti pemeriksaannya sempurna dan selesai gitu. Oh, jadi memang dibikin waktunya teramat pendek antara dakwaan dan pengadilan sehingga Ya ketika harus begitu. Kalau P21 langsung sidang gitu ya. Jadi dia iya tahanan pengadilan bukan lagi tahanan apa kejaksaan. kejaksaan. Iya, iya, Ya iya, iya. Nah, dan kalau kalau Bung Farhad melihat secara psikologis ataupun secara hukum, seolah-olah gaya-gaya seperti Roy Suryo, Rismond, Tifa, Said, bukan Said Didu, siapa Rizal Fadila ya, ini iya seolah-olah menegasikan bahwa mereka tuh sudah punya bukti-bukti yang bukti-bukti apa kesalahan mereka tuh sudah di tangan penyidik, tapi seolah-olah dibuat kesan bahwa mereka itu siap menghadapi pengadilan. Ini sebenarnya apa yang melatar belakangi psikologis mereka yang seperti seperti itu, Bung Farhad? Kami juga bingung juga nih, hebat sekali orang-orang ini. ya kalau kita bertanya kenapa orang gila itu nggak mau sadar gila mulu gitu kan? Dengan keterbatasan, kenapa nggak takut sama rumah sakit jiwa? Kenapa gitu? Susah juga ngejawabnya mas gitu. Mungkin sudah takdir dia menjadi Hmm. gila. Nah begitu juga pelaku-pelaku kejahatan itu mungkin dia udah ditakdirkan dari orok dia akan menjadi penjahat seumur hidup kerjanya ngata-ngatain orang, mempermalukan orang, menghina orang tanpa ada rasa takut. Mungkin dia menunggu peradilan yang sebenarnya itu bukan di dunia tapi di neraka dan di surga. Nanti kalau dia di neraka baru menyadari ternyata aku masuk neraka atau ternyata menghina Pak Jokowi itu masuk surga mungkin, tapi nunggunya kapan? Nah, orang-orang inilah yang mungkin kurang pemahaman dari sisi agama maupun sosial. Berarti mungkin orang tuanya dari kecil itu kurang membuat anak ini bergaul, tidak ada interaksi dengan tetangga, sehingga status sosialnya itu ibaratnya itu kayak zona politikon. Harusnya kan manusia sebagai serigala, sebagai makhluk sosial, eh,
sebagai makhluk sosial, San politik itu masuk yang bersosialisasi, Hmm. bukan seperti Tarsan yang di mana, di hutan. Dia punya ada cita rasa dengan rasa rasa keuhnya, rasa asusila, rasa sosial, rasa punten, rasa monggo itu nggak ada gitu. Jadi dia membunuh karakter orang dengan karakter dia yang memang karakter-karakter pembunuh karakter. Nah ini biasanya orang kayak gini dia nggak bisa ke ranah hukum, biasa ranah kejiwaan. Itu yang susah kita masuk di sana gitu. Hmm. Tapi mudah-mudahan mereka kalau di penjara nanti mereka akan menyadari, mohon maaf aku stres atau apa, kan bisa jadi gitu. Karena kalau dia bilang aku dibayar langsung ditangkap. Tapi kalau orang ngaku gila ya pasti langsung dibebaskan. Itulah salah satunya pelaku pidana untuk tidak penjara adalah dengan cara mengaku jadi orang gila. Yaitu bukan masuk penjara tapi masuk rumah sakit jiwa gitu Mas. Jadi sama aja saya menangkap sebenarnya strateginya adalah kenapa dia sampai sekarang belum ditetapkan juga sebagai tersangka. Minimal 12 orang terlapor ini, Bung Farhat, itu memang bagian dari strategi ya dari kepolisian. Iya, dia mengumpulkan saksi, saksi ahli, ya kan, semua. Kemudian tidak gegabah ke sana gitu kan. Kan nggak mungkin, ini kan kasus ini kan pasti ada akhirnya. Mhm. Dan kalaupun ini dia nyatakan bersalah, yang salah itu kan UGM bilang udah ijazah asli, Mhm. dia mahasiswa. Kenapa dia nggak ngelaporin UGM yang memalsukan ijazah Pak Jokowi? Yang kan kenapa? Karena memang dia hanya ingin mempermalukan Pak Jokowi doang gitu. Nah ini yang maksud saya harus diberi pelajaran dengan cara-cara hukum. Tapi nggak tahu lama. Mungkin polisi saat ini lagi membenah diri untuk perbaikan aparatnya lebih cenderung tentang suksesi atau apa gitu. Tapi kalau Hmm. menurut saya, kalau saya jadi presidennya, saya merubah cara peradilan yang pidana ini untuk pencemaran nama baik yang singkat aja gitu. Kamu tidak bisa membuktikan, kalau tidak minta maaf, masuk. Meminta maaf, selesai. Kan tujuannya kan untuk ketertiban gitu. Bagaimana mau tertib kalau prosesnya begini? Ini Hmm. adalah proses penghinaan ketertiban gitu. Sudah di tangan polisi pun masih ribut, masih kisruh. Iya, iya, iya. Nah, saya nggak tahu yang mana penjahat. Penjahatnya atau yang memproses penjahat gitu. Berarti Karena kan perilaku. korbannya rakyat. Kita jadi tontonan, rakyat berpikir, ih gila ya. Kok hanya perkara menghina begini kok lama banget gitu. Perkara yang lain gimana mengatasi perizinan, bagaimana mengatasi pajak, ya kan? Kalau begini caranya, gimana kalau orang koruptor 1 triliun di negara kita terus sidangnya lama banget? Kenapa pencemaran nama baiknya lama banget? Gimana korupsi kan lama banget gitu? Iya, 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 benar Nah sekali. ini harus jadi apa? eh, Perundungan buat presiden saat ini. Jangan sampai nanti menyesal udah nggak jadi presiden lagi, kok aku nggak begitu gitu. Dari sekarang Pak Tabas menyadarkan Pak Presiden untuk cepat bertindak tegas dan berhasil. Hmm. Gampang kok. Ini nggak perlu pembisik itu. Atau Ting. karena mereka ini ada orang kuat yang membackingi mereka, Bung Farhat. Makanya mereka Ya. Kalau orang kuat yang backingan ya berarti Kapolda sama Kapolri. Karena kekuatannya ada Kapolda, Kapolri, Kejati, Jaksa Agung gitu kan. Ah, Itu kan anak buah presiden semua. ah, ah, ah. Kecuali yang membacking ini Pak Prabowo sendiri kan. Oh, bisa Nah, jadi di luar di luar itu nggak ada gitu kan. Bener nggak? ada ya. Mm-mm. Ya memang teori konspirasi di antara teman-teman netizen di sosial media, Bung Farhat, ya seperti itu. Apa, anggaplah semacam analisa orang yang frustasi juga ya kan, kok lama amat sih, hebatnya mereka ini apa sih gitu. Sampai-sampai mereka sudah di ujung mau masuk penjara pun ya kan, mereka malah lebih gahar dari penyidik. Ini kan aneh Iya, gitu. kalau mau taruhan aja, Roy Suryo dengan Desmond. Kalau kalah nanti langsung operasi transgender aja kan? Disunat burungnya jadi perempuan, ya kan? Berani nggak? Ya kan?
Supaya nanti habis itu keluar penjara nggak bikin lagi. Ntar gue disunat lagi nih, disuruh sunat sama Farhad Abbas. Berani nggak? Resmon Maksudnya kata Suryo. taruhan dengan Bung Farhad gitu. Iya, bukan. Saya nggak perlu taruhan sama dianya. Saya bisa Eh, membuktikan Pak Jokowi palsu. Kalau saya ah. palsu teriak-teriak keluar-keluar nggak terbukti. Kalau terbukti nanti, ya kalau nggak terbukti saya akan gunting burung saya, pakai rambut saya, pakai baju cewek gitu. Itu baru mantap, ya kan? Baru kita anggap, oh kuat dia ini kan, betul nggak? Nah, tapi kalau mengaku ini kan penelitian, ini kan akademisi, saya meneliti. Berarti lu ngejek orang nggak mau dipenjara, ya Hmm. kan? Kan aneh. Kalau yang diteliti barang palsu, baru yang dituduhkan yang asli dibuat jadi palsu itu kan namanya kejahatan. Mhm. Berarti Gimana nanti? berarti kita kembali ke apa memang kembali kepada kesimpulan sebelum-sebelumnya ini Bung Farhad bahwa memang untuk kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh geng atau kelompoknya Roy Suryo Rismon ini memang harus ada tindakan yang tegas dari presiden sebenarnya. Termasuk juga misalnya presiden juga harus mereview ulang kembali amnesti yang sudah diberikan kepada orang yang pernah menghina Pak Jokowi yang sudah masuk penjara. Itu harus ditinjau ulang lagi. Jadi orang yang aku setuju itu ditinjau kembali, dimasukkan lagi tuh Gus Nur dengan apa Mm-mm. Bambang Tri. Bang Tri. Kemudian orang-orang yang menghina presiden itu udah dipenjara semua, bahkan Bang Tri 6 tahun. Tapi mereka tetap aja nggak berubah-ubah gitu. Mm. Yang penting sekarang sih mereka mungkin menikmati bisa makan gratis di penjara, ya tapi setidaknya untuk kali ini dipercepat. Kalau dulu menyidiknya 6 bulan, sekarang 2 bulan gitu. Hmm. Jangan dulu 6 bulan setelah dapat amnesti gerasi jadi 2 tahun penyidikannya kan kira-kira begitu. Mhm. Karena ke depan makin banyak lagi, banyak yang dihina-hina lagi nih. Sekarang mungkin ijazah Pak Jokowi dituduh palsu, besok ijazah Pak Prabowo bisa dituduh palsu gitu. Padahal asli kan, tapi kan jadi nggak bagus. Memang mereka punya sistem termasif dan sistematis ini, mereka tahu cara-cara mengganggu mindset pikiran orang di media sosial gitu. Nah, Benar salah nomor dua, yang penting orang tahu ini palsu gitu kan. Bung Farhad, pertanyaan terakhir. Kalau misalnya ya kekisruhan yang udah akut dan kadang-kadang kita juga sampai apa bosan ya. Kira-kira kalau misalnya Presiden Prabowo tidak turun tangan untuk segera menuntaskan kasus pencemaran nama baik ini, apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi maka pendukung-pendukung Pak Jokowi akan marah Mhm. dan mereka tidak akan percaya kepada Pak Presiden lagi. Hmm. Karena mereka memilih Pak Presiden Pak Prabowo itu karena kecintaan dia terhadap Pak Jokowi yang baik terhadap mereka. Hmm. Kalau orang baik sudah dipermalukan seperti itu, kepada siapa lagi rakyat percaya selain kepada penguasa presiden dan pemerintah? Mhm. Ya tunggu aja hukum alam. Mungkin saat ini Allah menaikkan derajat Pak Prabowo harusnya lebih menjaga kemuliaan sesama manusia, bukan membiarkan orang-orang menghina orang yang mulia. Itu aja kalau menurut saya. Kalau Luar Pak biasa. Prabowo misalnya siap menghadapi itu ya, berarti Pak Prabowo dalam 5 tahun ke depan saya pastikan tidak akan aman nyaman memimpin negara ini Dan karena dia tidak bisa membiarkan orang membiarkan mulia dihina ya. melanggar hukum dihina gitu. Mhm. Tapi kalau Pak Prabowo tegas, makanya hukum aman, Indonesia aman, Pak Prabowo nyaman. Ya, luar biasa. Sebuah kesimpulan yang saya sangat setuju sekali. Terima kasih, Bung Terima kasih. Abbas, yang telah memberikan semacam nasihat yang sangat menarik buat Presiden Prabowo. Terima kasih, Bung Farhad. Kita tunggu kita ngobrol lagi di Jakarta. Terima kasih. Salam buat Pak Zulfan. Siap. Siap. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, apa yang kita bisa dapat pelajaran dari obrolan dengan Bung Farhad Abbas? Bahwa ternyata semuanya ini kembali di tangan Presiden Prabowo. Seperti yang disampaikan Bung Farhan Abbas, ketika Presiden Prabowo membiarkan orang mulia seperti Pak Jokowi dihina, dan kemuliaan yang sekarang didapatkan oleh Pak Prabowo juga adalah karena peran besar dari Pak Jokowi. Tetapi Pak Jokowi sekarang dihina, direndahkan, dicemarkan nama baiknya, dan Pak Prabowo
masih berdiam diri, berarti memang Pak Prabowo memang tidak serius ya dalam menjalankan amanahnya sebagai presiden, penjaga ketertiban dan penegakan hukum. Dan seperti yang diingatkan oleh Bung Farhad, kalau itu dilakukan, melintasi para Jokowi lover ya akan bersikap yang sangat jelas dan tegas nanti kepada Presiden Prabowo. Dan ini bukan sesuatu yang sifatnya ancaman, tetapi bisa dilihat dari sekarang, di mana-mana kita melihat banyak sekali ya para Jokowi lover ini merapatkan barisan. Entah apa yang akan dilakukan, kita tunggu saja. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.